aduh ini properti kok kayak gini, karena awal-awalnya kan nggak ada rumah 1, 2, 3 ya. Iya. Halo Property People, apa kabar Anda hari ini? Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Senang rasanya saya Poppy Zedra bisa hadir dalam acara 123 Pro Tips. Ini pertama kali saya memandu, tapi hari ini juga spesial karena tentu saja 123 Pro Tips akan selalu menghadirkan agen-agen properti di tanah air dan juga akan sharing berbagai tips sukses dari agen properti di tanah air ini. Nah, hari ini saya kedatangan dua orang tamu spesial. Yang pertama adalah Pak Torang Sinaga dari Prinsipal Sadama Property. Apa kabar Pak Torang? Sehat Mbak. Sehat Poppy. ya, alhamdulillah. Yang kedua ada Mbak Vera Jong ya dari Prinsipal Prop Tugu Api. Apa kabar Mbak Vera? Baik dan sehat. Baik dan sehat. Oke. Senang ya kalau kita ngobrol-ngobrol sama dua narasumber yang katanya ini memang sudah sangat berpengalaman di dunia properti. Mungkin saya ke Pak Torang dulu deh. Pak Torang, ini area properti yang dipasarkan di area mana Pak Torang? Saya spesial di area Tangerang tentunya. Tangerang ya? Karawaci dan Serpong. Karawaci dan Serpong. Serpong. Berarti kalau kita bicara soal Tangerang itu ada Karawaci, Serpong, BSD, Gading Serpong itu ya? Benar Mbak. Areanya di sana Areanya ya? di sana. Oke, kalau Mbak Vera sendiri dari areanya di sebelah mana, daerah mana aja? Jakarta Utara dan Barat sih fokusnya. Jakarta Utara dan Barat. Iya, Oke. Jakarta sekitarnya lah ya. Jakarta Utara dan Barat. Tapi Iya. juga menjual daerah area properti di sekitarnya selain itu. Iya, betul. Oke. Tapi yang paling banyak Mbak Vera yang paling banyak dijual, yang Iya. paling mayoritas Fokus lah ya. fokusnya di Iya. mana itu? Jakarta Barat dan Utara. Utara lebih fokus sekarang sih. Utara, Iya. PIK gitu ya? Iya. Kita PIK. bisa sebut PIK ya, Iya, karena PIK. sekarang kan PIK menjadi favorit banyak orang untuk Betul. membeli properti. Iya. Oke, baik. Nah ini menarik ya, mungkin saya ke Tangerang dulu kali. Pak Torang, Ya. ceritain dong sudah berapa lama sih di dunia properti ini, atau awal karirnya, atau awal memulai memasarkan properti itu seperti apa? Iya, memulai satu usaha memang tidak susah dan juga tidak gampang. Nah, saya masuk di dunia properti ini sudah 6 tahun. 6 tahun dan ikut dengan kantor lain. Ya. Nah, dan saya belajar di sana terus dibimbing. Nah, akhirnya Kantor lain itu di mana? di Gading Serpong. Agen properti juga? Agen properti juga. Akhirnya saya belajar dan memang terus memahami, belajar dan action seperti itu. Akhirnya lama-lama ini properti tertarik nih gitu kan. Jadi asik nih, apalagi saya sering ketemu dengan orang gitu ya, sering pingin ngobrol seperti itu. Jadi banyak juga relasinya dan mendapatkan cuan juga seperti itu ya. Terus fleksibel kerjanya. Akhirnya saya memutuskan untuk buka kantor sendiri seperti itu Mbak. Oke, memutuskan untuk buka kantor sendiri. Iya. Ini buka kantor sendiri udah berapa lama? Buka kantor sendiri baru 3 tahunan. 3 tahun ini ya? Jadi memang buka pertama itu saya di rumah dulu, di garasi seperti itu, hal-hal terkecil. Dan saya setia di hal-hal terkecil. Ya. Nah, saya mulai hal itu dari personal, ada satu anggota saya, terus saya harus maju nih, gitu. Saya harus maju. Jadi memang kita di dunia properti ini kita harus berpikir bahwa bukan sekedar mencari uang, tetapi kamu harus menyukseskan diri kamu sendiri. Artinya kita harus butuh namanya sabar, melangkah, jangan mundur, melangkah terus. Sekalipun banyak tantangan, tapi percayalah pasti ada jalan. Kalau Mbak Vera sendiri bagaimana? Awal berkarir di dunia properti itu memang ikut-ikutan teman, atau memang sudah ada, oh aku tertarik nih di dunia properti karena cuannya lebih gede gitu, atau gimana? Awalnya sih nggak tahu dunia properti kayak gimana, karena basicnya memang marketing tapi di bidang yang lain gitu. Terus karena udah bosen di marketing, maksudnya di dalam mall terus waktu itu kerjanya, akhirnya nyari-nyari kerjaan apa ya yang bisa kerjanya di luar gitu. Terus akhirnya dikenalin properti, ya udah saya coba gitu kan, coba. Itu Terus tahun berapa? kurang lebih sih 9 tahun yang lalu lah ya, hampir 10 tahun. Nah, udah gitu saya coba. Terus pertamanya sih kayak
aduh ini properti kok kayak gini, karena awal-awalnya kan nggak ada rumah 1 2 3 ya. Iya, iya. Terus kita kayak pasang spanduk sendiri gitu kan, terus semuanya serba sendiri. Terus kalau kita pasang spanduk berarti kan orang datang lihat baru dia bisa tahu kita pasarin properti itu kan. Kalau sekarang kan gampang gitu kan. Nah itu awal-awal 3 bulan pertama sempat mau ganti kerjaan deh gitu, kayaknya properti itu berat gitu. Tapi di bulan ketiga sempat mau berakhir mutusin untuk ngadi properti itu, tiba-tiba saya jualan gitu loh. Bukan sewa, langsung jualan gitu. Ada closing? Iya, closing Oke. gitu. Begitu tahu komisinya langsung udah deh bertahan aja gitu. Jadi awalnya sudah closing, happy, Iya. akhirnya wah terusin aja nih Iya, gitu terus ya. saya langsung seriusin banget di situ gitu. Saya pelajari semua seluk-beluknya gitu kan. Kalau properti kan ternyata nggak cuman oh Bapak mau jual properti, saya bantu jualin ya. Nggak cuman itu gitu, ada negosiasinya gitu kan, ada ketemu notarisnya, terus legalitasnya kita juga harus tahu. Itu semua kan harus dipelajari kan. Akhirnya saya seriusin masih kerja sama kantor ya, maksudnya sama kayak Pak ini juga masih di kantor. Terus akhirnya saya seriusin, terus saya coba bentuk tim, akhirnya baru buka kantor gitu. Oke, jadi awalnya seperti itu dan Iya. akhirnya keterusan sampai sekarang. Iya, asik juga ya di properti gitu. Oke. Apalagi ada 1 2 3 gitu kan, membantu banget gitu. Membantu banget Iya. ya. Jadi karena ada aplikasi 1 2 3, kemudian ada programnya lagi 1 2 3 Pro Iya. Tips. Kurang apa lagi tuh kan? Tinggal cek aja aplikasinya, nonton programnya di YouTube, udah deh. Dapat kan informasi dan Iya, juga betul. tipsnya. Oke, kalau kita bicara soal cerita unik, pasti Anda berdua ini pasti punya cerita unik, pasti punya challenge menghadapi customer yang beragam begitu. Pak Torang, pernah nggak punya cerita unik yang sampai sekarang itu selalu dikenang dan nggak pernah lupa? Pastinya namanya menjual, tentu ada yang unik. Ya. Tapi sebelumnya, dulu sebelum saya ikut bergabung di dunia properti, saya kan belum cerita tadi ya. Itu 9 bulan saya nggak jualan. Oh, lalu bagaimana menghidupi kehidupan diri? Nah, saya ikut itu separuh hari, separuh waktu, dan saya buka usaha. Memang tadinya ada usaha kecil-kecilan. Untuk mencukupi ini, ya dapat sedikit buat keluarga. Karena biar bagaimanapun laki-laki harus cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi kenapa harus full time ke dunia properti? Kenapa berpindah dari usaha yang tadinya yang saya tekuni? Saya tetap melihat bahwa di sini adalah ada potensi yang bagus. Itu yang 9 bulan, terus ada pembeli saya. Itu pun yang dibeli harga nggak miliaran sih, ratusan. Tapi itu pun saya senang banget. Oh berarti saya bisa jualan. Nah di situ saya langsung berpikir, oh saya jualan. Komisinya berapa itu waktu pertama Itu kali? pertama sekali sih itu udah 7 tahun yang lalu sih ya. Ya kalau bagi saya udah besar sekali, udah 10 jutaan gitu kan. oke. 10 tahun ulang. Biasanya komisi berapa persen sih dari itu? Tergantung. Tergantung Ada rumahnya, mulai harga rumahnya. 2% atau 3%. Oke, 2 sampai 3% ya. 3% lah ya. Oke. Gitu. Akhirnya komisinya dapat, wah saya harus melangkah lebih maju, lebih fokus. Dan di situ saya langsung belajar product knowledge-nya fokus. Dan saya tekuni, akhirnya penjualan di 10 bulan kemudian, berarti 8 bulan ya, 9 bulan saya nggak jualan, di 10 bulannya gitu kan. Di bulan ke-10. Bulan ke-10 Ya. saya langsung jualan 25 unit. 25 unit. 25 unit. Wow. Jadi memang di sini Di mana kita itu? Di butuh area Karawaci? Area Karawaci ke barat sana. Oke. Tangerang Barat sana. Itu langsung ada yang ngambil corporate seperti itu. Terus ini yang direferensikan yang beli pertama. Oh oke, saya referensikan ya. Saya tahu wah enak banget ya. Memang kalau kita tekunin, sabar, semangat, rezeki itu dari satu orang ini membawa orang lain. Tanpa harus saya banyak ngobrol lagi dengan orang lain. Yang penting adalah dia melihat kefokusan kita, semangat kita untuk menjual namanya dunia properti, menjual rumah, apartemen atau yang lainnya. Oke, baik. Kalau Mbak Vera sendiri, cerita uniknya seperti apa nih? Apa yang pernah ini nggak pernah didapatkan dari customer lain deh, tapi ini nggak bakal saya lupakan gitu seumur hidup. Untuk jualan ya, saya pernah dapat satu listingan itu
Tapi memang sebelumnya saya pernah jual rumah dari salah satu ahli waris tanah ini. Nah, ahli warisnya tuh banyak banget, sampai 14 orang gitu loh. Nah, si yang owner ini bilang ini tanah udah 10 tahun dipasarin tapi nggak terjual gitu. Bukan karena nggak ada pembeli, cuman karena saling konflik antar mereka, ahli waris kan, karena banyak banget orangnya gitu. Mungkin pembagiannya kurang kan ya. Terus dia titip, saya penasaran, terus saya pasarin gitu. Saya pasangin spanduk juga di lokasi, tapi di lokasi ternyata spanduk itu mungkin jarang yang lihat kali ya. Terus saya masukin iklan di rumah 123. Saya ingat banget itu hari ketiga saya pasarin, belum seminggu gitu, terus ada yang respon. Dia bilang boleh nggak kita ketemu di lokasi. Waktu itu saya lagi survei di tempat lain jadi nggak sempet, terus saya janji lagi lain hari. Si pembeli ini malah ngejar gitu loh, dia kirain saya nggak serius pasarin gitu, karena mungkin dia serius beli ya. Terus saya ketemuin sama ahli waris ini, banyak banget kan, rame-rame kan. Akhirnya dia bilang ya udah saya DP hari ini, urusin, saya mau lunasin cepet gitu loh. Terus saya nggak nyangka aja gitu, karena si owner kan bilang nih udah 10 tahun nggak dipasarin, nggak laku-laku gitu kan. Terus pas nitip ke saya nggak nyampe seminggu laku, dijual gitu loh. Nah itu gimana caranya bisa bernegosiasi dan juga bisa bikin akhirnya laku? Iya, karena mungkin mereka udah terlalu lama pasarin, mereka juga ngerasa kayak si penjual ya, ya udah deh jual aja gitu kan. Terus karena tanah ini emang dibutuhkan sama yang beli buat usaha, jadi dia juga serius beli gitu. Nah, dapatnya kan dari rumah 123. Nah, waktu itu saya juga baru-baru pakai rumah 123 gitu. Terus saya langsung oke, ini harus semua iklan saya harus dimasukin ke sini nih gitu kan. Karena responnya beda sama spanduk. Karena masukin di sini kan orang di mana aja bisa lihat, jam berapa aja bisa lihat gitu kan. Akhirnya ya udah saya fokusin iklan saya semua saya masukin di rumah 123. Oke, jadi semua listingannya Mbak tadinya Vera kan, ada di sana. Nah, tadinya saya berpikir udah deh saya masukin yang murah-murah aja, saya masukin yang daerah dekat-dekat rumah saya aja gitu kan. Tanah ini lumayan jauh gitu loh dari daerah yang saya fokus gitu kan. Akhirnya saya masukin deh semua iklan-iklan saya. Responnya dari situ emang banyak banget. Gitu. Jadi setiap hari itu ada aja customer yang tanya gitu ya. Sejak kapan masukin iklan di rumah 123? 5 tahun yang lalu lah ya. 5 tahun. 4 tahun di properti baru ngerasa kayak online ini kedepannya bakalan luar biasa menjadi nih, masa gitu. depan marketing Indonesia juga begitu ya. Betul. Makanya sekarang spanduk udah jarang cetak. Udah nggak pernah cetak ya? Ada sih tapi jarang gitu. Oke, baik. Pak Torang, Ya. apa sih yang bisa dibagi saat ini untuk mungkin pemirsa ataupun property people di rumah gitu ya, supaya bisa terus survive untuk menjadi agen properti? Karena marketing dan selling itu kan tidak lepas ya. Tadi kalau dari ceritanya Pak Torang dan juga Mbak Vera, itu nggak boleh give up, nggak boleh putus asa ini. Apa yang bisa dibagi untuk teman-teman yang mungkin baru memulai untuk menjadi seorang agen properti? Iya, ada dua cara untuk memulai satu usaha, apalagi di dunia properti. Memang dibutuhkan fokus. Jadi kalau kita tidak fokus mengerjakan apapun, hasilnya juga akan setengah-setengah. Ya. Dan apalagi di dunia pemasaran. Yang pertama untuk teman-teman nih yang baru join di dunia properti, tentunya mau memasarkan apapun, yang pertama adalah kalian harus belajar dan mau diajar. Artinya begini, mau dengar-dengaran dengan orang yang lebih senior, terus tetap belajar produk knowledge-nya, produk yang memang kita pasarkan rumah ini. Terus giat ke lokasi, survei gitu ya. Survei seperti itu ya, supaya kita tahu selling point-nya. Dan tentu nomor satu itu kita harus pasang iklan di rumah123.com. Karena saya juga jujur banyak sekali closing dari situs ini.
Intinya adalah fokus, fokus, tidak boleh putus asa. tidak boleh putus asa, kemudian rajin. Rajin, itu yang pasti ya. Terus pasang iklan rajin. Pasang iklan juga rajin. Rajin. Karena kalau misalnya di 123 kan worldwide ya kan, Iya, global. Jadi global. mau di Amerika mau di mana juga orang bisa lihat. Benar gitu. sekali. Kalau oh aku mau pulang ke Indonesia nih bisa cek di Iya, 123 nanti sampai sini bisa tinggal survei tempat gitu ya. Oke, kalau Mbak Vera sendiri apa yang bisa dibagikan tips untuk mungkin bagi para pemula yang baru mau mencoba untuk menjadi agen properti? Ya, selain yang tadi Pak ini udah sampaikan ya, saya tambahin aja, kita juga harus teamwork ya, sama konsisten gitu. Kalau kita nggak kerjasama, karena properti ini kan luas, kadang-kadang ada pembeli kita cari di daerah A misalnya. Nah, kalau di daerah A itu kita listingannya mungkin nggak sesuai sama calon pembeli kita bisa kerjasama sama agen yang lain Ya, gitu. betul. Pertama, terus konsisten kali ya gitu. Kan banyak juga agen-agen yang sambilan, iya kan, ibu Jadi rumah punya tangga pekerjaan sambilan. awalnya kayak Pak Torang ya. Iya, awalnya mungkin nggak apa-apa ya gitu. Tapi kalau kita mau fokus, kita mau hasilnya bagus, kita mau hasilnya besar, saya rasa properti ini nggak bisa sampingan gitu loh. Karena banyak hal yang kita harus pelajari kan, legalitasnya dan lain-lain gitu. Konsisten terus gitu, jangan sambil kerjaan yang lain kalau bisa gitu. Oke, Gitu sih. jadi intinya konsisten, fokus, Ya. yang pasti harus terus update teknologi. Karena Ya. transformasi digital Ya. sekarang sudah sebuah Mendunia. keharusan ya, Iya, yang betul. membuat kita akhirnya harus tetap beralih untuk mengikuti digitalisasi di tanah air. Baik, Pak Torang, terima kasih untuk berbagi tips, sukses bersama kami dan juga Mbak Vera. Ya. Semoga terus sukses ya. Amin. Penjualannya semakin moncer, Mbak Yes. Vera juga semakin banyak cuan di 2021-2022 ini ya, Ya. menuju tahun pemulihan ekonomi Pemulihan. di Indonesia. Baik, jangan lupa like, share, dan komen video ini karena kami selalu akan menghadirkan konten-konten terbaik dan juga tips and trick untuk kamu dari dunia properti di tanah air. Mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, pastinya di rumah123.com karena kami ada buat kamu. Saya Poppy Zedra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa lagi pemirsa.